Quran TV. Riwayat daripada Sulaiman bin Sarad radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa saya sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di sekitar kami ada dua orang yang sedang berantem. Istabban bi ziyadati sin wa ta. Arti aslinya sab. Sab itu artinya apa? Menghina atau sabba yasubbu. Kata Rasulullah dalam hadis lain apa? Minal kabairi an yasubba ar-rajulu walidayhi. Faqala as-sahabah kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. As-sab yakun min taraf wahid. Sab, tapi kalau yastabbani saling cekcok kedua-duanya, saling apa? Saling ngomentarin satu sama lain, saling teriak-teriak di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Yang satu di antara keduanya wajahnya sudah merah. Yang satu lagi terkadang biasa orang kalau teriak-teriak, ada yang orang yang bisa begitu. Dia diejek malah apa? Dia tambah dimain-mainin, dipanas-panasin orang. Ada yang begitu. Ada yang memang kalau misalnya dipanasin dia justru tambah merah wajahnya. Nah, salah seorang di antara mereka ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. Intafakhat awdajuhu itu artinya sudah betul-betul puncak kemarahan. Itu istilahnya di sini audaj itu apa namanya? Irq apa yang warna biru biasanya ada di badannya apa? Urat ya, urat yang ada di sini yang biasa dipotong buat binatang. Wadaji ini wajdatain biasanya dalam fikih biasa dibahas. Intafaqat audajuhu maksudnya sudah di sininya sudah berurat semua gitu. Artinya sudah betul-betul marah. Yang satu sudah memerah wajahnya dan di zaman Nabi, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad katakan, yang lihat orang yang lagi berantem, inni la a'lamu kalimatan, saya tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kata, lau qalaha, kalau mereka ucapkan, la dhahaba anhu ma yajid, pasti marahnya mereka ini hilang. Lau qal, kata Rasulullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, andai saja dia ini mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, pasti dia udah enggak berantem lagi. Faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Maka semuanya datangin Nabi yang lagi ribut itu, datangin orang yang sedang berantem, dibilang Rasulullah suruh kalian berta'awud dari syaitanir rajim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Badul Khalq, Al-Imam Muslim dalam Al-Bir was-Silah. Jadi bagaimana caranya supaya keluar daripada amarah? Berta'awudz kepada Allah dari syaitanir rajim. An Sulaiman bin Sarad qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi malam ini juga selain kita mendapatkan banyak manfaat daripada pelajaran, kita juga tahu kalau kita lagi marah ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena ini pengaruh sekali di zaman Nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan para sahabat untuk membaca itu. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء
rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis dari Muadz bin Anas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, udah mau marah, qadama ghaidahu, dia tahan amarahnya. Ini orang yang bisa nih nahan amarah. Makanya nahan amarah itu pahalanya besar banget. Di sini Rasulullah katakan, Nabi Muhammad yang katakan, hadisnya hasan, hadisnya bagus. Riwayat daripada siapa? Muadz bin Anas. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, ashabus sunan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dan sementara dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi ada orang yang dia itu marah tapi nggak mampu. Misalnya ya, dizalimi sama anak kecil. Kamu ini, dia nggak marah. Dia bilang, saya kawam tuh gitu. Padahal ini saya dihinakan sekali sama dia, tapi mudah-mudahan dapat pahala. Itu namanya apa? Wa huwa qadirun ala an yunfidhahu. Kalau ini enggak, ya, masih kecil, Muhajir misalnya dipukulin sama Mubarak misalnya, ya, Muhajir bilang, saya mah sabar aja gitu. Ya, bukan sabar, tapi dia nggak mampu untuk membalas. Memang itu nggak bisa ngapa-ngapain, masih kecil. Itu bukan qadirun ala an yunfidhahu dia. Tapi ini orang yang memang sudah, itu emang dia, nasib dia emang udah nggak bisa melawan. Kalau ini dia bisa melawan dan dia mampu untuk melawan, tapi dia lebih memilih untuk apa? Qadama ghaidahu. Karena Allah memuji dalam Al-Quran, wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Dia akan dipanggil nanti di hari kiamat. Bukan dipanggil private begitu dia doang, enggak. Di hadapan makhluk semua. Si fulan bin fulan yang pernah menahan amarahnya di muka bumi, sini saya panggil, kata Allah. Dipanggil di hadapan semua makhluk. Hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Disuruh milih bidadari yang mana yang dia suka. Di hadapan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muliakan dia untuk memilih bidadari yang mana yang dia suka. An Muadz bin Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kawama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu min al-huril 'aini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sayyiduna Ali Zainul Abidin, pernah suatu waktu beliau sedang ibadah, anaknya ini diasuh sama hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah hak milik, ya, beda. Saya sering ucapkan bahwa hamba sahaya itu beda dengan orang yang bekerja dengan kita. Pembantu itu berbeda. Kalau pembantu itu digaji, ya, digaji, dia memiliki kebebasan, di hak dia nggak mau meneruskan, hak dia juga. Tapi kalau hamba sahaya ini nggak boleh gerak, ya. Semuanya apa yang dia lakukan itu adalah hak milik majikannya. Harta yang dia cari semuanya milik majikannya, kecuali kalau misalnya dia muba'al misalnya, ya, setengah, jadi apa? Setengah hamba sahaya, setengah merdeka. Misalnya, contohnya gimana? Milik dua orang. Ini ada hamba sahaya namanya misalnya si Ujang, ya. Si Ujang ini dimiliki oleh dua orang, si Aden sama si Asep, ya, karena dia beli bareng-bareng, setengah hari. Tahu-taunya si Asep bilang, saya mah sudah bebasin aja. Akhirnya apa? Dia setengah sisa, jadi ya, budak dia setengah, setengahnya dia adalah orang yang bebas. Nah, kalau misalnya dia bilang kepada majikannya atau kepada orang yang memiliki dia, saya mau dimukatab dong, saya mau bebas karena saya cuma tinggal setengahnya aja hamba sahaya. Katanya kamu boleh bebas tapi kasih saya 10 miliar misalnya. Oke, saya cari. Nah, dari situ hitungan harta yang dia cari milik dia untuk membayar. Tapi kalau enggak, maka apa yang dia hasilkan adalah milik majikannya. Ya, jadi itu hamba saya mau diapain aja bebas, ya, halal. Nah, hamba sahayanya ini sedang mengasuh salah satu di antara putra mahkota Rasulullah SAW. Tahu-taunya jatuh, digendong sama dia jatuh, masih bayi, akhirnya nggak bernapas lagi. Bingung, apa yang terjadi? Ini hamba sahayanya bingung. Sayyidina Ali ini yang lahir ini adalah anak kesayangannya, didekati. Kenapa anak saya meninggal? Katanya.
marah. Akhirnya ini menahan, ini amarah, pengen marah, gimana? Ini hamba saya takut mau diapa-apain. Apa kata hamba saya ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dibaca terus-menerus itu kalimat itu. Ayat Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidh. Kata beliau kadhamtu ghaidhi. Ya, ketika dia wal kadhimin kadhamtu ghaidhi. Sudah, saya enggak marah lagi. Ya. Wal 'afina 'anil nas katanya. Afautu 'ank. Ya, dia mengatakan udah saya maafin katanya. Saya udah enggak marah. Saya sudah maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau begitu kamu bebas sekarang. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 ayat ini menjadikan Sayyidina Ali Zainal Abidin apa? Membebaskan hamba sahayanya. Jadi melakukan kesalahan, beliau katakan wal kadhiminal ghaidh kadhamtu ghaidhi wal 'afina 'anil nas afawtu 'anki wallahu yuhibbul muhsinin anta hurrah liwajhillah. Kalau begitu sekarang kamu bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba Allah yang waqaf. Ketika mendengar ayat Al-Quran atau mendengar hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka seketika berubah. Ada orang-orang yang begitu. Mudah-mudahan kita begitu. Ya, banyak orang yang begitu, nakal senakal-nakalnya, bejat sebejat-bejatnya. Tapi kalau diingatkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, langsung seketika berubah. Ya, mudah-mudahan orang-orang seperti waqaf itu namanya. Ya, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang soleh. Tapi ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran, maka beliau seketika mau mendengar. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab marah-marah, "Man qala anna Muhammadan qad mata alautuhu bi sayfi hadha." Marah-marah, ada yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya bunuh. Nabi Muhammad SAW keluar seperti Nabi Musa, katanya enggak ada bedanya. 40 hari nanti pulang lagi. Sayyidina Abu Bakar bacain, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum." Bacain ayat Al-Quran. Apa kata beliau? "Ka'anni lam atlu hadhihi al-ayah." Kata Sayyidina Umar, wah, kayak baru sekarang saya dengar ayat ini. Artinya apa? Beliau betul-betul waqaf di dalam membaca atau mendengar ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe di Quran TV.